sangat-sangat tidak mencerminkan secara akurat realita yang terjadi, dan kami tentunya siap untuk membuktikan hal tersebut di dalam persidangan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sangat kami tentunya menghormati keputusan Majelis Hakim atas eksepsi yang kami ajukan, dan saya pribadi sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, juga atas tindak lanjut yang cepat oleh Majelis Hakim. Jadi keputusan disampaikan dalam waktu yang cukup singkat, 2 hari setelah tanggapan daripada jaksa penuntut. Jadi saya mengapresiasi bahwa pengadilan bergerak secara cepat dan efisien, dan tentunya hari ini saya terutama mengapresiasi putusan Majelis Hakim bahwa memang laporan audit BPKP yang terkait perkara saya harus segera disampaikan kepada kami sebagai terdakwa, supaya adil, supaya fair, supaya kami punya waktu untuk meneliti dan mempersiapkan pembelaan, dan juga tentunya saksi-saksi ahli terkait. Tentunya kami masih tetap kecewa dengan dakwaan yang kualitasnya patut disesalkan. Sekali lagi, sangat-sangat tidak mencerminkan secara akurat realita yang terjadi, dan kami tentunya siap untuk membuktikan hal tersebut di dalam persidangan. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Cukup ya? Cukup. Apa lagi? Oke, Pak Tom. See you. Ya. Pak Tom baru diklarifikasi 20 Januari. Pak Tom baru diklarifikasi BPKB 20 Januari. Benar-benar teguh untuk meminta audit BPKP. Boleh tolong dielaborasi terkait dengan itu? Iya, jadi memang itu betul-betul merupakan haknya dari terdakwa. Dan itu sudah kami permasalahkan sejak awal sidang. Tapi karena hakim pada waktu itu mengatakan bahwa nanti itu akan dipertimbangkan setelah putusan selah, makanya ini kami mengulangi kembali. Karena inilah sebetulnya kunci kita melihat bahwa betul-betul ada kerugian negara atau tidak. Bagaimana mekanisme penghitungannya. Karena kita ketahui BPKP dalam hal ini melaksanakan penghitungan ini jauh setelah Pak Tom dilakukan penahanan. Ya. Dan Pak Tom baru sempat diklarifikasi itu tanggal 20 Januari tentang BPKP itu. Sedangkan penahanan bulan Oktober. Jadi pada waktu Pak Tom ditahan itu BPKP itu belum ada. Jadi kerugian negara yang selama ini disebut itu tidak ada. Nah sekarang katanya sudah ada, kenapa disembunyikan? Kenapa harus takut dihadirkan? Makanya tadi kami minta bantuan melalui Majelis Hakim berdasarkan dasar hukum yang kuat, tadi kami uraikan, Majelis Hakim menerima bahwa BPKP harus dilampirkan sebagai satu salinan bukti yang diberikan kepada kami terdakwa dan penasihat hukumnya. Jadi poinnya ke sana. Ini dilihat oleh publik sehingga penegakan keadilan, masih penegakan hukumnya mau ditegakkan seadilnya, ini maksud Bapak seperti apa? Ya kita ketahui bahwa perkara Thomas Trekasi Lembong ini kan menarik perhatian publik. Masyarakat Indonesia semua mengikuti proses persidangan ini. Jadi kalau dalam proses ini ada yang salah, apakah itu jaksanya ataukah hakimnya, maka akan dinilai oleh semua masyarakat bangsa Indonesia dan mempunyai dampak yang luar biasa terhadap penegakan hukum kita. Makanya itu tadi kami sampaikan semua dasar-dasarnya sangat jelas dan sangat clear. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusinya kami sampaikan juga. Dengan pertimbangan yang kuat tadi, hakim langsung memutuskan seperti itu. Jadi harapan kita ke depan, ayolah kita bersidang secara fair, kita buka fakta-faktanya secara fair, tidak ada yang tutup-tutupin, supaya betul-betul penegakan hukum ini
mencerminkan sikap kita yang ingin bernegara hukum itu tercermin dalam proses persidangan ini. Ya. Ini kan masuk ke tahap pembuktian. Ada saksi-saksi yang dihadirkan. Apakah pihak Bapak akan meminta untuk dihadirkan mantan Menteri Perdagangan setelah Pak Tom untuk katakan membandingkan kebijakan importasi gulanya seperti apa? Ya, itu nanti juga sudah merupakan pertimbangan kami. Karena begini, harus dianggap sama. Karena prosesnya sama. Sebelum dan sesudah Pak Tom prosesnya sama persis. Jadi kalau Pak Tom salah maka salah semua. Tapi kalau Pak Tom benar maka benar semua. Harus begitu cara berpikirnya. Karena tidak ada yang membedakan antara kebijakan Pak Tom dengan kementerian yang lainnya. Baik yang sebelum maupun sesudahnya. Ya. Termasuk dari periode 2016 sampai kepada periode 2023. Semuanya sama.